Fauma Didani. Saya Ica Putri Aulia. Saya Kalita Salafila. Saya Fauzan Megayani. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan menumbuh kembangkan kesadaran taat hukum. Yang pertama itu pengertian taat hukum. Apa sih pengertian taat hukum? Taat hukum yaitu kita harus mematuhi peraturan perundang-undangan, ketetapan pemerintah dan kepemimpinan untuk menciptakan kehidupan yang adil. Menurut Islam yaitu kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma ulama dengan ikhlas. Yang kedua yaitu ada hukum Islam menurut ahli usul fiqh yang artinya kita ketentuan Allah itu tentang perbuatan mu'alaf, orang yang sudah terbebani hukum. Dan yang kedua contohnya yaitu ada fiqh ini yaitu akibat dari perbuatan mu'alaf sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hukum ta'rifi itu artinya ada 5 macam yaitu wajib atau ijab, harus dikerjakan dan ditinggalkan. Selanjutnya ada sunnah nab yang artinya kita dianjurkan jika dikerjakan itu berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Jadi yang kedua yaitu ada haram tahrim atau dilarang yang artinya dilarang dilakukan berdosa. Contohnya yaitu kita mencuri. Nah, yang keempat yaitu ada makruh atau karahah yang kita sebaiknya ditinggalkan tapi jika dilakukan tidak berdosa. Contohnya yaitu merokok. Selanjutnya ada mubah atau ibahah yang artinya kita bebas dilakukan atau ditinggalkan. Contohnya makan makanan halal. Dan selanjutnya yaitu hukum waqi. Hukum waqi ini ketentuan Allah menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang. Contohnya wudhu, syarat syah sholat, mampu syarat wajib haji. Nah, yang ketiga yaitu ada tujuan hukum Islam menurut Mashhid al-Syariah menurut al-Satibi. Yang pertama ada hifz al-din yaitu menjaga agama. Yang kedua hifz al-nafs menjaga jiwa dan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu hifz al-ahl yaitu kita menjaga akal agar berkembang. Yang hifz al-mal itu artinya menjaga harta. Dan yang hifz al-nasl artinya menjaga keturunan. Nah, yang keempat itu ada fungsi hukum Islam. Fungsi hukum Islam ini bentuknya ibadah kepada Allah. Nah, fungsi ini mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, diri sendiri, harta benda dan lingkungannya. Yang kelima ada pembagian syariat Islam yang artinya i'tiqadiyah terkait keyakinan dan akidah. Contohnya kita beriman kepada sifat Allah. Amaliyah ini terkait perbuatan. Kita akan menjelaskan 8 tujuan syariat Islam. Yang pertama ada memelihara agama. Islam jaga kebebasan beragama tergantung dengan Al-Baqarah dan Surat Al-Kahfi. Setelah seorang milik Islam, ia wajib melaksanakan syariat. Contoh penerapannya melalui ibadah seperti sholat, zakat yang bertujuan untuk menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Lalu yang kedua adalah memelihara jiwa. Jiwa manusia sangat berharga, maka diberlakukan hukum qisas untuk pembunuhan. Tujuannya bukan hanya menghukum pelaku, tapi juga mencegah kejahatan. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan pokok, menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesehatan mental, dan memastikan keselamatan hidup manusia dari segala ancaman. Lalu yang ketiga adalah memelihara keturunan. Ditetapkan hukuman berat bagi zina dan rajam untuk menjaga kehormatan keluarga dan nasab yang jelas. Hal ini diwujudkan melalui aturan perkawinan yang sah dan larangan perzinahan karena dapat merusak nasab dan menimbulkan dampak negatif. Lalu yang keempat ada memelihara akal. Islam melarang segala hal yang merusak akal seperti khamar dan narkoba. Melalui pendidikan dan larangan hal-hal yang merusak akal, Islam bertujuan untuk menciptakan generasi yang memiliki pemahaman yang baik. Lalu yang kelima ada memelihara harta. Islam menetapkan aturan menjaga hak kepemilikan. Tujuan ini menjamin hak setiap individu untuk memiliki kekayaan dan harta secara sah. Hukum Islam melarang pencurian, korupsi, dan tindakan lain yang merampas harta orang lain. Yang keenam ada memelihara kehormatan. Kehormatan setiap orang dilindungi dari fitnah, tuduhan palsu, dan ghibah. Kita dapat memelihara kehormatan dengan menutup aurat, menjaga pandangan dan kemaluan, serta menghindari perbuatan yang merendahkan orang lain. Lalu yang ketujuh ada memelihara rasa aman. Islam mengajarkan pemimpin wajib menciptakan rasa aman dan keabaran dan ketakutan. Ini tercantum dalam surat Al-Quraish. Hal ini terus melalui tindakan seperti menciptakan suasana kondusif, menghindari konflik, dan bersyukur atas nikmat keamanan. Lalu yang terakhir ada memelihara kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam menolak tindakan pemberontakan atau kudeta. Hal ini menjadi bagian dari tujuan syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk menerapkan syariat dan melindungi masyarakat dari kerusakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hubungan manusia dengan hukum Allah dan peran agama dalam hukum. Nah, kita sebagai umat muslim diajarkan untuk selalu mentaati segala hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang diberikan beban itu disebut sebagai mukallaf, baik itu berupa tuntutan, pilihan maupun larangan. Nah, seseorang yang menjalankan titah Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghindari perbuatan zalim terhadap sesama manusia maupun terhadap sesama makhluk hidup. Nah, untuk ruang lingkup dari hukum Islam ini terdiri dari itikadiyah atau biasa disebut sebagai berhubungan dengan akidah dan juga iman. Nah, untuk amaliyah sendiri berhubungan dengan ibadah seperti yang kita lakukan sehari, misalnya sholat ya. Nah, untuk selanjutnya adalah muamalah, contohnya itu seperti jual beli, warisan, nikah dan lain-lain. Karena itu berhubungan dengan hubungan antara umat manusia dalam lingkup dunia. Nah, untuk fungsi hukum Islam sendiri adalah yang pertama ibadah kepada Allah, pastinya itu fungsi utamanya ya. Yang kedua ada amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga ada zawajir, yang artinya mencegah kejahatan dengan adanya sanksi. Yang keempat tanzim wal islah al ummah, yang artinya aturan masyarakat untuk menciptakan kehidupan di lingkungan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Yang selanjutnya yaitu peran agama dan hukum, yaitu yang pertama mewujudkan masyarakat yang agamis dan berperadaban. Yang kedua yaitu mencegah radikalisme dan intoleransi. Yang ketiga yaitu membangun masyarakat yang menghayati agama, menghargai hak asasi manusia dan perbedaan. Selanjutnya ada pembagian syariat Islam. Nah, yang pertama ada tauhid atau biasa disebut sebagai ilmu akidah dan ilmu kalam, yaitu yang menjadi dasar keyakinan agama Islam. Contohnya itu seperti kita beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir dan juga qada serta qadar. Nah, yang kedua adalah ilmu akhlak, ilmu yang berkaitan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa, menjaga keutamaan jujur, amanah serta menepati janji. Dan di sini kita juga dituntut untuk menjauhi larangan seperti berdusta dan berkhianat. Untuk yang ketiga yaitu ilmu fikih, yaitu aturan hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu ibadah dan juga muamalah. Untuk ibadah sendiri itu seperti ya sholat, zakat, puasa, haji, karena itu berhubungan dengan kita dengan Tuhan. Selanjutnya muamalah yaitu hukum sosial seperti jual beli, pernikahan dan waris. Saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum yang adil. Yang pertama, agama mengajarkan keadilan. Agama mengajarkan keadilan, syariat Islam menegakkan prinsip keadilan dan persamaan yang tercantum dalam Al-Quran, baik dalam ibadah maupun muamalah, serta memastikan kesamaan hak di muka hukum dan untuk semua manusia. Ada 3 perkara yang harus ditinggalkan. Yang pertama melarang berbuat keji, yang kedua melarang berbuat mungkar, dan yang ketiga melarang permusuhan. Fungsi profetik agama dalam hukum. Profetik dari kata profetikal atau kenabian, berarti sifat nabi sebagai pelopor perubahan yang membimbing masyarakat menuju kebaikan dan melawan penindasan. Dalam hukum, fungsi profetik agama menjadi sarana kebahagiaan dan sumber moral untuk membentuk manusia bermoral, berkualitas dan berbatin baik. Fungsi profetik agama yang pertama dalam mengatasi krisis kebudayaan dan kemanusiaan. Yang pertama menghadapi ideologisasi yang merusak tatanan masyarakat. Yang kedua mengendalikan kebebasan yang melanggar hukum dan norma. Yang ketiga mencegah reduksi kualitas ilmu pengetahuan seperti ijazah ilegal. Yang keempat mengatasi materialisme dan gaya hidup berlebihan. Yang keempat menjaga keseimbangan ekologi lahir maupun batin. Yang keenam menghadapi tantangan kultural akibat globalisasi. Yang kedua, sumber rujukan dalam menyelesaikan dan memutuskan suatu hukum. Al-Quran sebagai hidayah dan sifatnya universal serta menetapkan hukum suatu masalah, maka memperhatikan kondisi sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Selanjutnya ada penerapan fungsi profetik agama dalam sistem hukum modern. Yang pertama ada menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum. Hukum tidak hanya dipatuhi karena ada ancaman sanksi, tapi karena masyarakat sadar bahwa taat hukum adalah bagian dari ibadah dan akhlak mulia. Contohnya, masyarakat membayar pajak bukan karena takut denda, tapi karena sadar itu bentuk kontribusi ibadah sosial untuk kemaslahatan bersama. Yang kedua, ada agama sebagai sumber moral. Nilai agama dijadikan pedoman agar hukum tidak kering dan kaku, melainkan punya dasar etika. Jadi, hukum menentukan masyarakat untuk berperilaku baik dan adil. Contohnya, larangan korupsi dalam hukum sejalan dengan ajaran agama tentang kejujuran dan amanah. Yang ketiga, ada membangun kesadaran moral dan batin. Hukum diarahkan bukan hanya pada perilaku lahiriah, tapi juga membentuk manusia yang bermoral, berkualitas, dan berkarakter baik. Contohnya, pendidikan hukum di sekolah atau kampus yang disertai nilai religius agar generasi muda tidak sekadar tahu atau tetapi juga punya integritas. Yang keempat, ada sanksi hukum secara bertahap. Hukum tidak langsung keras, tapi disesuaikan untuk memberikan efek mendidik. Misalnya dari teguran, peringatan, lalu sanksi yang lebih berat. Contohnya, dalam pelanggaran lalu lintas ringan diberikan teguran terlebih dahulu. Bila mengulang, baru dikenakan denda atau hukuman lain. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.